atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak tinggal mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus kami rendahkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mau belajar biar lewat firman-Mu kami diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kemurnian hati dalam misi. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 dan 2 Timotius 2 ayat 6 sampai 18. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus 4 ayat 2 demikian firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Lalu di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membahas tema kemurnian hati dalam misi, yang diambil dalam 2 Korintus 4 ayat 2 dan 2 Timotius 2 ayat 6 sampai 18. Tema ini sangat penting karena menyangkut bagaimana kita menjalankan panggilan kita sebagai murid Kristus dengan hati yang murni dan penuh iman dalam misi memberitakan Injil. Kemurnian hati dalam perspektif iman Kristiani adalah memiliki hati yang tulus, jujur, dan bebas dari niatan buruk. Ini berarti hidup dalam kebenaran dan kesucian di hadapan Allah. Menjaga kemurnian hati melibatkan kejujuran, integritas, dan penolakan terhadap segala bentuk dosa dan kejahatan. Di dalam Mazmur 51 ayat 10 menyatakan, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Untuk menjaga hati tetap murni di hadapan Allah, kita harus yang pertama, berdoa dan berserah diri. Memohon kepada Tuhan untuk membimbing dan memurnikan hati kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Lalu yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Lalu yang ketiga, menghindari godaan dan dosa. Menjauhi segala bentuk kejahatan dan godaan yang dapat merusak hati kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Dan yang keempat, berkomunitas dengan orang beriman. Mengelilingi diri dengan saudara-saudari seiman
yang dapat saling menguatkan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi adalah tugas yang dianggap suci untuk menyebarkan agama atau ideologi tertentu. Dalam perspektif Paulus, misi adalah panggilan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, mengajarkan mereka untuk mentaati segala sesuatu yang diperintahkan Kristus sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Misi juga berarti mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi saksi yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Roma 1 ayat 16. Dalam 2 Korintus 4 ayat 2, Paulus menekankan pentingnya menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya, kita harus menyatakan kebenaran dan menyerahkan diri kita untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa misi harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran tanpa manipulasi atau kepalsuan. Frasa "usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah" sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, menekankan pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam misi. Paulus mendorong Timotius untuk menjadi pekerja yang setia dan tidak malu dalam memberitakan firman Tuhan dengan kebenaran dan ketulusan. Hal-hal yang membuat umat percaya memiliki kemurnian hati dalam misi, yang pertama, hidup dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, di dalam Yohanes 17 ayat 17. Lalu yang kedua, menjaga kejujuran dan integritas, tidak berlaku licik atau memalsukan firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang ketiga, berkomitmen pada doa dan penyembahan, memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan, di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Dan yang keempat, berkumpul dalam komunitas yang mendukung, saling menguatkan dalam iman, di dalam Ibrani 10 ayat 25. Tindakan yang harus dilakukan sebagai pelayanan misi, yang pertama, memberitakan Injil dengan keberanian, seperti Paulus dan Timotius yang tidak malu memberitakan kebenaran, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Lalu yang kedua, menunjukkan kasih dalam pelayanan, melayani dengan kasih seperti Kristus mengasihi kita, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Dan yang ketiga, berkelakuan baik di tengah masyarakat, menjadi teladan dalam perbuatan baik, di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Beberapa tokoh dalam Alkitab yang memiliki kemurnian hati dalam misinya, diantaranya Paulus dan Barnabas. Mereka saling mendukung dalam misi mereka, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai yang ketiga. Tokoh lainnya adalah Stefanus, yang adalah martir pertama yang menunjukkan kemurnian hati dalam pelayanannya, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Hal-hal yang harus dihindari dalam menjalani misi, yang pertama, kesombongan dan ketidakjujuran, menjauhi segala bentuk dosa yang dapat mencemari hati, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Lalu yang kedua, menghindari pengaruh dunia yang negatif, tidak terpengaruh oleh kejahatan dunia, di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Refleksi kita pada hari ini, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjalankan misi dengan hati yang murni dan iman yang teguh. Marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, menjaga kemurnian hati, dan setia dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Dengan demikian, kita dapat menjadi alat Tuhan yang efektif dalam menyebarkan kabar baik dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami memiliki kemurnian hati dalam misi Tuhan. Misi menyebarkan kabar baik Tuhan dalam misi kami hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, menjaga kemurnian hati, dan tetap setia dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pada perenungan hari ini, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.